Cek satu satu. Tes satu dua satu. Tes satu satu. Tes satu. Tes satu dua satu.
Shalom, puji Tuhan, bersyukur pada malam ini kita masih diberikan waktu puji Tuhan, meskipun masih tetap sebagian dari jemaat tetap di rumah, kita masih bisa bersyukur karena kita masih punya waktu untuk beribadah. Kita akan menaikkan ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Sungguh Sang Setia. Amin, haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami puji dan kami agungkan Engkau. Karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah siang dan malam. Tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kau baik dan sangat baik. Allah kami adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Dan malam hari ini kami berkumpul kembali. Kami datang beribadah. Kami datang mau memuji, memuliakan Tuhan.
Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, baik kami yang di tempat ini maupun seluruh sidang jemaatmu mereka ada di rumah. Biarlah Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Mereka tetap kuat, mereka tetap semangat, mereka tetap bertekun sama-sama kami. Setia mencari Tuhan, setia beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam ini kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Hanya nama Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu pada malam ini. Mereka telah siap untuk melayani Tuhan. Pakai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai mereka dengan kerendahan hati. Biarlah pelayanan mereka, kami percaya Tuhan pasti memberkati. Kami yakin Tuhan tidak sia-sia kami melayani Tuhan. Karena kami melayani Tuhan Allah yang hebat. Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, roh jahat kami yakin Tuhan Yesus sudah hancurkan dan patahkan. Dan bebas malam ini kami datang mau beribadah kepadamu. Inilah ucapan syukur kami pada malam ini. Kami sudah berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kami, pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Tuhan, kita masih dalam pujian penyembahan, kita masih bangkit berdiri. Kita angkat pujian Engkaulah perisaiku.
Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Beri pujian untuk Tuhan. Haleluya. Silakan dulu saudara-saudara. Kita akan masuk ke pujian girang-girang. Kita angkat beberapa pujian medley dari Ku Tahu Roh Allah ada di sini, Ku Cinta Keluarga Tuhan, Tak Pernah Kecewa, dan Ada Sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, Allah ada di sini. Amin. Ada di sini. Dan perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Kita angkat lagi dari awal. Haleluya. Kita pakai berdiri. Oh, Allah ada di sini. Ada di sini, ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Amin. Haleluya. Semua saling mengasihi, tetap tentu menjadi keluarganya. Tuhan tak pernah kecewa. Haleluya. Pernah kecewa. Amin. Mengiring Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa. Ku serahkan semua. Amin. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Amin. Tak pernah kecewa. Buat selamanya ada sukacita. Amin. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dari awal, ku tahu Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku cinta keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin masa sekali. Amin. Semua saling mengasihi, betapa tentu menjadi keluarganya. Tuhan tak pernah kecewa, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Mengiring Yesus. Haleluya. Tak pernah kecewa. Amin. Usahakan semua berjalan sertanya. Amin. Makin bahagia. Tak pernah kecewa. Buat selamanya ada sukacita. Ada sukacita
Dalam apa? Dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi, dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Beri pujian untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Untuk kali ini mungkin saya mau coba buka ada ruang kesaksian. Mungkin ada jemaat yang kebetulan datang di sini dan saya berikan waktu sebentar. Baik, sambil menunggu kita menyanyi kembali, kita angkat lagi pujian medley. Saya masih tunggu, mungkin ada satu kesaksian. Haleluya. Tauro Allah. Amin. Ku tahu roh Allah ada di sini. Amin. Ada di sini. Bukan perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa sudah turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ada yang ingin bersaksi? Mungkin saya ingin bersaksi sebentar. Jujur sebenarnya dari bulan lalu saya ada pergumulan dengan istri saya karena ada berita yang memang cukup membuat cemas dari dokter yang memeriksa kandungan. Memang belum terbukti karena masih menunggu pemeriksaan terakhir nanti di USG sekali lagi. Memang dokter sempat bilang, ini yang kita khawatirin seperti ini Pak, begini Pak, begitu. Ya memang sebagai orang tua saya cukup khawatir mengingat bayi dalam kandungan itu kan rentan ya. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Saya percaya tetap Tuhan yang punya kuasa, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tetap berikan yang terbaik buat saya dan istri saya. Saya jamin Tuhan, jamin bayi ini tetap sehat, tetap nanti lahir dengan sempurna, sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu yang saya tetap yakini. Saya yakin segala rasa khawatir ataupun hal-hal yang disampaikan dokter itu belum pasti, tapi kalau sudah Tuhan yang berikan itu pasti yang terbaik. Dan saya yakin itu, haleluya. Bantu terus dalam doa supaya tetap lancar sampai dengan proses melahirkan nanti. Saya tutup ruang kesaksian, mungkin untuk minggu depan bisa disiapkan apabila memang ada jemaat yang ingin bersaksi, bisa datang ke tempat ini untuk bersaksi di ibadah pertengahan minggu depan. Saya tutup ruang kesaksian, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan rahasia firman Tuhan. Haleluya. Seperti biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini lagi dari awal, lebih bersungguh-sungguh lagi karena kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat. Haleluya. Hanya Engkau, amin. Itu benar Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, haleluya. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal indah dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal indah dalam dekapan. Saya undang Oma Soriton untuk berdoa firman Tuhan. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau yang sudah mati tersalib, darah-Mu tertumpah untuk menebus kami dari dosa. Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Kami tidak dapat merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Satu hal Tuhan, biarlah kami tetap serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau-lah Allah satu-satu yang dapat menolong kami di saat apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, pada malam yang indah ini kami merasakan satu sukacita dalam kami beribadah kepada-Mu. Karena Engkau-lah kekuatan kami, di dalam kami beribadah kepada-Mu. Kami akan merasakan sukacita, kami merasakan sukacita dan kami merasakan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak sempat datang pada malam hari ini, Engkau tilik mereka dari tempat yang maha tinggi. Berikan mereka kerinduan Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada malam ini. Dan tolong Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami yakin Tuhan sudah berkati pujian kami. Amat terlebih yang sudah memimpin pujian, bahkan yang memainkan musik. Kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan diisi dengan firman-Mu. Kuduskan kami, ampuni kami, berkati kami Tuhan. Supaya firman yang kami akan dengar boleh mendapat tempat dalam kehidupan kami dan boleh berguna dalam sisa hidup kami. Dan kami akan merasakan kekuatan yang baru lewat firman-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah persembahan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal yang 15 ayat 22, dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan ini sering mungkin kita dengar, dan firman Tuhan ini selalu datang dalam kehidupan kita. Tidak mengapa kita kembali lagi diingatkan di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang 21 sampai ayat yang ke-28. Judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ya, Saudara. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan baca satu perikop ini, perempuan Kanaan yang percaya. Dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan malam hari ini. Sudah? Dua, tiga. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud.
karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus tidak mendengar. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di sini diceritakan tentang perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Kanaan ini adalah keturunan orang yang terkutuk. Kenapa, saudara? Karena dari keturunan Ham yang dikutuk oleh Nuh, karena Ham yang menceritakan keburukan ketelanjangan Nuh papanya. Maka Nuh mengutuk Ham, bapa orang Kanaan. Kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 22-25. Ya. Kenapa perempuan Kanaan ini adalah keturunan dari anaknya Nuh, yaitu Ham. Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Dan ketiga anak Nuh ini yang Ham, waktu bapak mereka mabuk ya dengan anggur, bagaimana diceritakan di dalam Kejadian pasal 9 ayat 22. Ini Ham ini dia kelakuannya sangat tidak bagus, ya, tidak bagus. Dia menceritakan keburukan waktu Nuh dalam keadaan mabuk, dia tidak sadarkan. Kalau orang mabuk, saudara tahu ya, dia tidak sadarkan diri, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Dan waktu itu Nuh diceritakan dalam keadaan telanjang karena mabuk. Nah, dan Nuh punya anak yang nama Ham ini, dia anak yang tidak baik karena dia waktu melihat bapaknya telanjang, ya, dia tidak seperti Sem dan Yafet. Dia punya kelakuan yang jelek. Dia melihat ya kekurangan dari orang tuanya. Dia ceritakan, ya, dia ceritakan keburukan ya orang tuanya. Dia tidak tutupin ya. Kalau Sem dan Yafet waktu melihat orang tuanya telanjang, mereka tutup ya, mereka tutupi. Tapi ini Ham ini, sehingga diceritakan di Kejadian pasal 9 22-25. Coba kita kembali dulu buka ya, pasal Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 ayat 22 dan 25. Pasal 9 ayat 22. Ya. Ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan, itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya, Ham ini rupanya anak bungsu, saudara ya. Mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah Nuh,
terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ya, Nuh otomatis orang tuanya ini, Nuh ini dia tidak senang dengan kelakuan Ham, sehingga di situ diceritakan Nuh mengutuk ya Ham karena kelakuan dari Ham. Nah, ini perempuan Kanaan ini adalah keturunan yang saya katakan, keturunan orang yang terkutuk karena dari keturunan Ham yang dikutuk oleh Nuh. Ham itu ya menceritakan keburukan, ketelanjangan Nuh. Ya. Dan perempuan ini, saudara, perempuan ini walaupun dia keturunan orang yang terkutuk, ya, tapi ketika diceritakan di perempuan Kanaan ini, ketika perempuan Kanaan ini tahu Yesus mau datang, Yesus mau menghampiri atau masuk di dalam daerah Tirus dan Sidon, ayat 21, ya. Perempuan Kanaan ini tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang berkuasa, ya. Dia tahu bahwa Yesus itu berkuasa, ya. Dia punya iman, ya. Dia punya iman, dia mau menceritakan kepada Tuhan Yesus ya segala apa yang menjadi pergumulannya, ya, bahwa kebutuhan ya perempuan Kanaan ini dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Yesus itu berkuasa dan dia punya kebutuhannya, dia ceritakan kepada Tuhan Yesus, ya, di mana anaknya kerasukan setan. Ya, tadi sia-siakan kesempatan untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan ini. Mujizat Tuhan, ya saudara, mujizat Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan pada zaman dahulu dan sampai saat ini seperti mujizat yang diterima perempuan Kanaan itu ya, masih terjadi. Ya, Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Asal kita punya iman seperti perempuan Kanaan ini. Orang kalau kerasukan setan, ya, indikasi orang yang kerasukan setan, boleh saya katakan, orang itu pasti kita melihat sikapnya yang aneh, ya, dan perkataannya yang negatif, perkataannya yang melemahkan orang lain, gampang putus asa. Itu ciri-ciri orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan mungkin kalau kita lihat orang itu, orang yang kerasukan setan kalau kita lihat fisiknya, dia kelihatan baik-baik aja, ya, kelihatan kayak orang normal. Tapi di kerohaniannya ya, sakit atau dia sedang kerasukan setan. Banyak ya kalau kita melihat orang kalau lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan, kita melihat orang itu sepertinya kalau melihat fisiknya ya tidak seperti orang sakit, tetapi kerohaniannya ya kita pasti melihat ya aneh-aneh ya. Itu indikasi ciri-ciri orang yang kerasukan setan. Saya tidak membahas itu, tapi ya kita sudah tadi baca perempuan Kanaan ini punya anak perempuan yang kerasukan setan. Matius 15 ayat 22 sampai 23. Ya, kita melihat Matius 15 ayat 22 sampai 23. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Perempuan ini datang cari dan berseru kepada Tuhan. Dia datang dan dia mencari dan dia berseru kepada Tuhan. Dia menghampiri Tuhan. Dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Kita pun saudara, kalau ada masalah, kalau dalam kehidupan kita pribadi kita, rumah tangga kita, ada pergumulan, ada masalah, saya percaya kita semua pasti ada pergumulan kita, ada masalah, ya. Sebaiknya kita datang kepada Tuhan, sebaiknya kita mencari Tuhan,
Ya, sebaiknya kita berseru kepada Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 7. Itu sudah mungkin kita sudah hafal ya. Datang, ketok, cari. Coba saya minta tolong bacakan Matius 7 ayat 7. Ketoklah pintu ya. Coba ada yang sudah dapat? Kalau ada masalah cari Tuhan. Ada? Tolong bacain. Mintalah apa akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Puji Tuhan. Ya. Kita cari, ketok dan minta. Minta, cari dan ketok. Dan perempuan Kanaan ini, dia sudah datang, dia sudah cari, dan dia berseru kepada Tuhan. Ya. Di dalam pergumulan kita ada masalah, saya katakan, kita jangan cari di luar Tuhan. Jangan kita datang kepada orang-orang pintar. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini, kita jangan pergi ke situ. Kita jangan datang ke situ. Kita jangan cari orang-orang yang sepertinya dia bisa. Sepertinya dia bisa menolong, sepertinya dia bisa menyelesaikan persoalan kita. Firman Tuhan katakan kita jangan mencari jawaban di luar Tuhan. Tapi kita harus datang seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini adalah, saya tadi katakan dari awal, dia adalah keturunan orang yang terkutuk. Bapak Kanaan Ham. Ya, karena dia tadi orang yang tidak baik. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia punya persoalan. Anaknya sedang kerasukan setan. Saudara, kalau kita dijauhkan, contohnya kalau kita punya anak, keluarga atau siapapun, kelihatannya orang itu, anak kita atau siapapun, sepertinya dia dirasuk setan. Ya, mungkin kita tidak sanggup untuk menjaga. Mungkin kita tidak sanggup untuk melihat. Tetapi ibu ini, dia punya pergumulan yang besar. Pasti ya, kalau kita punya masalah seperti ini, kita merasa pergumulan itu berat buat kehidupan kita. Tetapi perempuan ini dia datang kepada Yesus, dia cari kepada Tuhan Yesus. Dia tahu dia orang yang sepertinya tidak layak untuk mendapatkan jawaban pertolongan Tuhan. Tetapi dia tahu Yesus itu adalah Yesus yang penuh kasih. Yesus yang sanggup menolong dia. Sehingga dia datang, dia cari dan dia berseru kepada Tuhan Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sangat menderita, anak otomatis kita juga saudaranya. Pasti kita tidak sanggup melihat kalau itu terjadi. Makanya ini perempuan ini dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang berseru dan berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 13. Coba kita baca lagi Roma pasal 10 ayat 13. Berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Ini Roma 10 ayat 13. Ada yang bisa? Kalau kita berseru, kita panggil nama Tuhan, dikatakan Roma 10:13, berseru nama Tuhan akan
perempuan ini dia tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Dia terus memanggil nama Tuhan. Ya. Bahkan dia berteriak-teriak. Dan murid-muridnya pun merasa mungkin jengkel kali ya. Jengkel begitu. Tapi dia tidak peduli saudara. Dia tidak peduli dengan orang sekitarnya. Dia terus memanggil nama Tuhan. Jadi hambatan apapun yang di depan kita, dengan iman kita harus terus maju dan percaya. Ya, apapun yang menghalangi kita, ya, mungkin kita bilang, oh Tuhan, saya punya kelemahan, kekurangan, saya punya dosa. Mungkinkah Tuhan mendengar, menjawab doa saya? Ya, kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Pergumulan kita pasti Tuhan berikan kemenangan buat kita. Ya. Berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Akan diselamatkan saudara. Tidak sia-sia kalau kita berdoa sungguh-sungguh pasti Tuhan akan dengar jawab doa kita. Dan dengan iman harus terus maju dan percaya. Ya. Dengan iman kita harus terus dan terus. Ya. Ini perempuan Kanaan ini dia terus menerus tidak peduli dengan orang lain. Mungkin orang lain pikir ini perempuan mungkin agak aneh-aneh kali ya. Dia terus-terus panggil nama Tuhan. Dia terus-terus panggil nama Yesus. Tetapi di mana kita lihat sini? 15 ayat 25 dan 27. Dan perempuan Kanaan ini saudara diceritakan di sini dia punya kerendahan hati. Ya, dia punya kerendahan hati, 25 ayat 27. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Ya, perempuan itu mendekat dan dia menyembah Tuhan. Dia punya kerendahan hati, dia datang sama Tuhan. Dia merendahkan, ya, dia datang di bawah kaki Tuhan. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah saudara kita pun harus punya kerendahan hati. Kita punya pergumulan yang besar, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita harus punya kerendahan hati kepada Tuhan. Jangan kita merasa, Tuhan aku kan begini, aku sudah setia, aku sudah begini, aku begini. Ya itu pasti doa kita tidak akan didengar. Doa kita pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya kerendahan hati seperti perempuan Kanaan ini. Ya, saya percaya Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab. Pasti Tuhan akan mengasihi kita. Dengan sungguh-sungguh kita datang. Dengan sungguh-sungguh kita ya, datang menyembah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih dalam kehidupan kita. Dia tidak melihat orang kaya. Dia tidak melihat orang pintar. Dia tidak melihat orang cantik, orang gagah. Tidak saudara. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini Tuhan kasih. Terlebih orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan menjawab doanya. Saudara percaya? Saya percaya saudara. Saya percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ketika kita punya iman, ya kita datang sama Tuhan. Kita punya kerendahan hati, kita tidak sombong ya. Lawan kerendahan hati orang yang sombong saudara ya. Orang yang sombong Tuhan benci. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan mau kita hidup benar-benar kita merasa kita ini memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika kita merasa kita masih kuat, Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi ketika kita benar-benar kita datang sama Tuhan dengan hancur hati, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Ya saudara, ketika ditolak dan dihina tetap tidak ada protes, yang ada hanya kerendahan hati. Ya, ketika dia datang terus kepada Tuhan, tidak Tuhan tidak protes, Tuhan tidak Tuhan mau melihat imannya ibu ini. Tetapi orang lain saudara ya, orang lain yang menegur. Tapi di akhirnya dikatakan, Tuhan Yesus katakan apa? Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Saudara, sudah punya beban, persoalan, dia datang sama Tuhan, murid-muridnya, bahkan Tuhan Yesus juga, tetapi dia
tidak mau protes, tidak mau tidak merasa kecewa. Aduh, kenapa ya kok Tuhan begini? Tidak, saudara ya. Dia terus datang sama Tuhan. Ya. Maka Yesus ya, perempuan ini katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Luar biasa ini perempuan Kanaan ini. Dia punya iman yang hebat. Dia punya iman yang luar biasa. Ya. Dia tidak mau melihat orang lain, bahkan dia tidak mau dengar. Ya, Tuhan Yesus sedang menguji dia. Tuhan itu mau melihat kita. Sungguh-sungguhkah kita? Sungguh-sungguhkah kita mau percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita mau punya iman kepada Tuhan? Ya, dikatakan iman sebesar biji sesawi saja ya, dapat memindahkan gunung. Ya, ini ibu ini imannya sudah luar biasa. Dia ditegur, dia bahkan Tuhan Yesus katakan seperti itu. Imannya luar biasa, saudara. Dia datang menyembah, dia datang minta sama Tuhan. Maka sudah ditegur ya, tapi dia tetap mencari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Coba kita akan kembali baca lagi ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 yang ke-8 saya baca. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Ya, kita mendekat kepada Allah, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Ya, ini perempuan ini dia mendekat kepada Allah, ya. Dan Yakobus ini katakan mendekat kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Ya. Persoalan apapun kalau kita mendekat sama Tuhan. Di Mazmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, dekat dengan Allah aku merasa tenang. Persoalan boleh datang, asal kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan kita ketenangan. Ya, Tuhan memberikan kita satu sukacita, satu damai sejahtera. Matius pasal 23 ayat 12 yang saya katakan tadi kerendahan hati. Di sini Matius pasal 23 ayat 12. Ya, Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara, kita harus punya kerendahan hati. Kita harus punya kerendahan hati supaya Tuhan mau mendengar, menjawab doa kita. Jangan kita putus asa ketika kita berdoa, Tuhan belum jawab doa kita. Jangan kita putus asa, jangan kita kecil hati. Terus kita mencari Tuhan. Terus kita punya iman, kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Persoalan apapun, tadi kesaksian dari Bapak Nanda, ya sudah datang kepada dokter, ya ada sesuatu pergumulan, jangan kecil hati, jangan merasa Tuhan, bisakah Tuhan menolong? Jangan saudaranya, kita seperti perempuan Kanaan ini. Dia terus terus. Ada halangan, dia tidak peduli dengan halangan. Dia datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Ya, persoalan datang, halangan datang apapun ya. Tetapi dia terus maju dan maju. Mungkin istri, mungkin di dalam persoalan rumah tangga kita, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak kita yang mau melemahkan iman kita, yang mau melemahkan iman dan yang mau menghancurkan ya kehidupan kita. Kita tidak usah pandang itu semua. Seperti perempuan Kanaan ini, murid-murid Tuhan Yesus kan larang, jangan katanya. Murid-murid Tuhan Yesus bilang sama Tuhan Yesus, tetapi perempuan ini dia tidak peduli, dia terus datang. Dia terus datang kepada Tuhan dan bahkan Tuhan Yesus pun seperti menegur dia. Dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli, dia tetap percaya, dia punya iman. Kalau Tuhan Yesus itu akan menolong, maka kalau Tuhan Yesus akan menjawab doanya. Ya, begitulah saudara dengan kehidupan kita. Ya, kita harus seperti perempuan Kanaan ini. Karena kita sudah selalu kita melihat pertolongan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan. Ya.
harus saudara, jangan kita putus asa, jangan kecewa. Orang lain boleh kecewa, orang lain boleh putus asa. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saudara, biar kita tetap kuat, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang akan menjawab doa kita. Kami pun ada pergumulan, kami pun ada pergumulan, ada sesuatu yang kami merindukan. Tetapi kami hanya serahkan kepada Tuhan. Kami percaya, kita semua percaya pada malam hari ini. Tuhan Yesus itu sangat baik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Saya undang kita semua berdiri, kita angkat lagu pujian, kita nyanyikan lagu Sejauh Doa. Yesus tidak sejauh doa. Saya lupa, ya hanya sejauh doa, saya lupa. Bantu ya, disikat bisa ya. Bila amin. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari. Amin, haleluya. Bila godaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, amin, berseru memanggil namanya. Kita berseru memanggil nama Tuhan, amin, amin. Berdoa, Dia akan mengampuni, amin. Percaya Yesus tak jauh darimu, amin, 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 haleluya. Dari awal, apa yang menjadi pergumulan kita, Yesus tidak sejauh doa, haleluya. Yesus sanggup menolong kita, Yesus tahu kebutuhan kita, Yesus tahu pergumulan kita, haleluya Yesus, amin. Puji Tuhan, ingat masih ada seorang penolong, haleluya. Yesus tidak pernah jauh darimu, amin. Bila godaan, amin, mencobai hatimu, bila sengsara, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Ingat masih ada seorang penolong, amin, amin. Oh haleluya. Oh benar Tuhan, berseru, kita mau berseru, kita mau memanggil nama Tuhan, amin. Berdoa, oh haleluya. Yesus sungguh hebat, Yesus sungguh luar biasa, Yesus tahu kebutuhan kita, Yesus itu sungguh luar biasa, amin. Oh haleluya. Berdoa, berdoa dan berseru, oh haleluya, amin. Oh pergumulan kita, apapun masalah kita mau datang berseru, berdoa, oh haleluya, amin.
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, berseru memanggil namamu. Haleluya. Amin. Ibu Sialoho berdoa. Amin. Amin. Yes, haleluya. Amin. Percaya, kita harus percaya. Kita harus punya iman. Haleluya. Oh, haleluya. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Besar, Bapa yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, bersyukurlah kami malam hari ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami percaya firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini Tuhan, biarlah kami merasakan kekuatan baru. Kami boleh pulang dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman buat kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tinggal tetap di hati kami, kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan firman itu kepada orang lain dan menjadi berkat buat orang lain. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah kami Roh Kudus. Agar kami kuat, agar kami tetap setia. Dan kami boleh selalu memuji dan menyembah Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Datang kepada Tuhan. Datang merendahkan diri kepada Tuhan setiap apapun masalah kami. Karena hanya memang Tuhan yang sanggup menolong kami. Tidak satu manusia pun yang bisa menolong dan menghampiri kami. Tapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu buat kami. Dan Tuhan memberkati siapapun yang melayani Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, pribadinya, keluarganya. Tuhan tolong selalu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari kekal selamanya. Dan sebentar kami kalau memberi persembahan, berkati persembahan kami Tuhan berguna untuk pelayanan khususnya di tempat ini. Bersyukur kami berterima kasih berkat firman-Mu malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah. Bila godaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa. Amin. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Amin. Dia hanya sejauh doa. Kalau kita berseru memanggil nama Tuhan, berdoa, maka Tuhan akan menolong, menjawab doa kita. Puji Tuhan, terima kasih korban persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Dan pengumuman saudara, besok ada bedstone kita, pujian penyembahan jam 7 malam. Dan hari Sabtu
tidak ada kegiatan. Hari Minggu kita kembali datang beribadah jam 10 pagi. Dan nanti pelayan-pelayan hari Minggu, pimpin pujian adalah Ibu Michelle dan singer Ibu Jane dan Ibu Endang. Ya, dua ibu ini yang selalu kita doakan. Ibu-ibu ini yang lagi mengandung, nanti minggu ini mereka melayani Tuhan, ya, supaya Tuhan tolong campur tangan ketika melahirkan, pasti Tuhan menolong, ya. Jadi yang melayani hari Minggu ini pimpin pujian Ibu Michelle, yang singernya dua ibu yang sedang mengandung, ya. Karena kalau sudah melahirkan mungkin susah ya mau datang melayani, ada bayi sudah. Jadi sebelum bayinya lahir setia dulu melayani Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman. Dan saudara, kami ingatkan lagi buat jemaat, kalau ada pergumulan doa, permintaan doa untuk kami doakan, nanti saudara sebelum hari Minggu atau hari Sabtu, saudara kirim ke WA Bunga Bakung apa yang menjadi pergumulan, nanti kami di sini sama-sama kita berdoa, ya. Dan sudah kita mulaikan kesaksian, ya, mulai malam ini. Jadi nanti juga yang seperti minggu lalu dikatakan, kalau ada saudara punya kesaksian, tolong catat, tolong dibagikan di WA Bunga Bakung, ada kesaksian supaya nanti pimpin pujian bisa melalui pimpin pujian menyampaikan kesaksian dari saudara. Dan itu saja. Ada tambahan lagi? Sudah tidak ada. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, Bapak Nanda yang sudah datang melayani Tuhan, Bapak Fabrian juga sudah melayani Tuhan. Pasti apapun pergumulan kita, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun setia kepada kita dan Tuhan pasti akan menolong kita. Kita doakan supaya apa yang menjadi pergumulan Bapak Nanda tadi, bantuan minta bantuan doa, kita doakan supaya semuanya berjalan lancar, ya. Buat Ibu Jane ini yang selalu dari awal masa kehamilan kita dukung dalam doa sampai sekarang sudah 9 bulan ini, ya. 8, ya. Dan lama lagi akan melahirkan. Kita selalu berdoa, pasti Tuhan akan menolong. Tidak perlu kita kecewa, kita tidak perlu ragu, Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan, saya undang kita semua berdiri, kita akan tutup ibadah kita, tamatkan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian, kiranya Engkau memberkati. Dan kiranya Engkau memberkati aku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga.
Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami yakin dan percaya apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami, baik kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong di dalam rumah tangga, Tuhan menolong di dalam pekerjaan, Tuhan menolong di dalam segala usaha, dan Tuhan menolong dari segala apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar keadaan kondisi apapun jemaat Tuhan pada saat ini, Tuhan mengetahui yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan menyembuhkannya, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, bagi ibu yang hamil, baik Ibu Jane maupun Ibu Endang, tetap hamba-Mu serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang mengetahui dan Tuhan yang menolong dalam kesulitan apapun, dalam kondisi apapun. Yesus di dalamnya, kami percaya itu karena janji Tuhan, iya dan amin. Dan pada malam hari ini kami hanya pegang janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan kami tetap berdoa buat kesehatan Ibu Dahlia, Tuhan Engkau tolong memberkati, tetap Engkau pulihkan, Engkau jaga, Engkau pelihara, berikan semangat yang baru di dalam menghadapi sakit penyakit yang saat ini dia alami. Kami yakin dan percaya ketika mereka yang mengalami sakit penyakit, khususnya Ibu Dahlia, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan dari Tuhanlah yang membuat dia mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Karena ada masanya, ada waktunya. Orang lain tidak sanggup menolong, orang lain tidak sanggup membantunya, tetapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Demikian pula Ibu Evanti, kami tetap berdoa kepada Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai dalam kehidupannya, kekuatan Tuhan berikan, penghiburan Tuhan memberikan buat keluarga Bapak Darsa di dalam menghadapi sakit penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan, demikian kami berdoa bagi yang melayani Tuhan pada saat ini, baik pemimpin pujian, pemain musik yang menyampaikan firman Allah. Kami yakin dan percaya apapun bentuk pelayanan kami pada saat malam hari ini yang menjalankan kolektan, bahkan yang bertugas sebagai proyektor, kami percaya tidak ada pelayanan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semua pelayanan boleh menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tetap Tuhan menjaga, tetap Tuhan melindungi, tetap Tuhan memberikan kesehatan dalam kehidupan orang tua kami. Sehingga dia tetap kuat dan tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang malam ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan memberkati kami. Dan kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin kami, baik dari tingkat atas Bapak Presiden sampai pemimpin kami tingkat bawah RT. Tuhan Engkau tolong berikan kebijaksanaan, kemampuan untuk memerintah kami ya Tuhan, untuk menjalankan roda pembangunan ini sehingga bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami tetap berdoa untuk kegiatan ibadah kami, biar Tuhan ibadah kami boleh kembali kami normal, kami bersekutu bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Tuhan Engkau tolong oleh sebab itu virus corona ini biar cepat berlalu, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar dalam waktu dekat ini virus corona benar-benar ya Tuhan pergi dan hengkang dari negara kami, sehingga kami umat-umat Tuhan boleh kembali beribadah, berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang malam kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan jaga, lindungi kami dan memberkati kami.
korban persembahan kami, korban tatangan, korban milik Tuhan yang dipersembahkan dan dikembalikan kepada Tuhan. Engkau bertanggung jawab untuk membalas dan memberkatinya. Kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami ya Tuhan. Kami pegang janji-Mu, Engkau berjanji dalam hidup kami. Bukan ekor tapi kepala, bukan turun tapi naik, bukan kegagalan tapi keberhasilan, bukan sakit penyakit tetapi hidup sehat, bukan kutuk tapi berkat. Itu yang Engkau janjikan dalam hidup kami, dan kami pegang janji Tuhan karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, terimalah janji Tuhan pada saat malam hari ini dengan cara mengangkat kedua belah tangan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari terimalah dan bawalah berkat, rahmat, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pemulihan dan perlindungan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita terima kemuliaan itu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua berkata haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah-ibadah yang kita akan lakukan baik besok di dalam ibadah pujian penyembahan maupun hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.